Halo, selamat wayah untuk teman-teman semua. Kembali lagi di Ngeplog, asalnya Hadi Albulaki. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe atau mengikuti channel YouTube saya, channel YouTube Suka-Suka. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi hal tentang organisasi, karena saya pun seseorang yang menggeluti dunia organisasi. Terus banyak teman-teman saya yang katakanlah masuk ke dalam organisasi atau menjadi pupuhu di organisasi tersebut. Nah, banyak juga teman-teman yang sukses dari organisasi, tapi banyak juga teman-teman yang katakanlah gagal ataupun dia tidak menemukan tujuan maksud dari masuk ke organisasi tersebut. Nah, pada kali ini saya akan memberitahu bagaimana Anda yang mau masuk organisasi supaya dalam tanda kutip tidak gagal dan mengetahui tujuan yang akan Anda tempuh. Pertama adalah Anda harus mengetahui makna organisasi tersendiri. Nah, secara umum organisasi adalah sebuah kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Nah, dalam sebuah organisasi adalah sebuah wadah. Di dalamnya adalah orang-orang dua atau lebih. Nah, kalau dua atau lebih itu bisa dikatakan organisasi. Dan ada syarat ketiganya lagi, memiliki tujuan yang sama. Jadi ketika teman-teman memiliki tujuan sendiri, itu bukan namanya organisasi, itu solo player. Kalau teman-teman memiliki tujuan dua orang atau lebih, baik itu secara komunitas, baik itu secara organisasi masyarakat, itu secara umum disebut adalah organisasi. Nah, terus tujuan apa sih yang ditempuh? Nah, di organisasi ada berbagai visi, ada berbagai misi, ada berbagai tujuan. Karena organisasi ini memiliki banyak banget ragamnya, banyak banget macamnya, memiliki tujuannya beda-beda, terus memiliki manfaatnya beda-beda, dan teman-teman harus sesuai dengan apa yang ingin teman-teman kembangkan pada potensi diri teman-teman semua. Itu pertama adalah teman-teman harus tahu apa makna dari organisasi tersendiri. Terus ngapain sih ikut organisasi, ngapain aja sih di organisasi, itu tergantung organisasinya. Teman-teman bisa cari organisasi komunitas atau organisasi masyarakat atau organisasi mahasiswa yang mendukung potensi pengembangan diri teman-teman semua, agar hidup teman-teman semua memiliki tujuan yang pesat, menjadi tangga. Jadi organisasi itu bukan hanya sebatas wadah untuk mengasah skill, mengasah public speaking, tapi juga bisa menjadi tangga untuk teman-teman semua supaya bisa menuju ke tujuan yang ingin teman-teman wujudkan gitu. Jadi semisal ada yang ingin menjadi politikus, banyaknya organisasi melahirkan seseorang yang politikus. Terus ada yang organisasi yang melahirkan calon-calon agamis atau penerus agama atau seperti ustadz atau kiai. Terus ada organisasi yang melahirkan teman-teman menjadi seorang pembisnis dalam bidang apapun itu. Terus ada organisasi yang melahirkan teman-teman supaya menjadi makhluk sosial yang ya katakanlah tidak melihat materi, tidak melihat dia mendapatkan apa, yang penting dirinya itu mendapatkan kemanfaatan untuk lingkungan setempat. Itu sih. Jadi teman-teman harus pintar-pintar nih mencari atau menelaah organisasi mana yang akan bisa mensupport teman-teman semua, baik itu secara komunitasnya, baik itu secara organisasi masyarakatnya, baik itu secara organisasi mahasiswanya. Nah, di dalam organisasi teman-teman akan menemukan sebuah konflik. Ada beberapa konflik, dari mulai hal yang sederhana hingga tinggi dan susah dipecahkan. Nah, teman-teman, itu adalah proses di mana teman-teman bisa mengasah kedewasaan, bisa mengasah skill, bisa mengasah analisa diri.
Nah, di situ fungsional organisasi. Jadi, kalau teman-teman semua masuk ke dalam sebuah organisasi, teman-teman diciptakan untuk menjadi orang-orang yang berperan, bukan orang-orang yang berperan. Ingat, masuk organisasi atau komunitas, teman-teman diciptakan untuk menjadi orang yang berperan, bukan menjadi orang yang berperan. Nah, di dalam organisasi pasti ada banyak orang-orang yang memiliki tujuan tertentu. Nah, kalau memiliki tujuan yang sama, tujuan kita pribadi, tujuan bersama pun akan akan mudah tercapai. Tapi ketika di dalam organisasi itu mereka memiliki masing-masing tujuan atau masing-masing kepentingan, itu akan menggonjang-ganjingkan sebuah organisasi, sehingga organisasi itu bisa dikatakan bisa hancur, bisa tidak bergerak, bisa tidak produktif, atau bisa juga menjadi hal yang buruk bagi orang banyak. Nah, makanya teman-teman harus ketika masuk organisasi harus hati-hati dalam tanda kutip. Teman-teman harus punya konsep, harus punya step by step langkah yang harus teman-teman tuju gitu. Karena di organisasi itu akan ada seorang yang pekerja keras. Nah, orang yang pekerja keras ini biasanya karakteristik orang yang ingin belajar, orang yang ingin tahu tentang berbagai hal, orang yang selalu ingin mencari relasi, dan orang yang pastinya akan merasakan keringat yang sudah dia keluarkan ketika masuk organisasi dari awal hingga nanti katakanlah kalau di organisasi ada namanya senioritas. Dan jadi senioritas itu dia nanti akan memanfaatkan apa yang sudah dia keluarkan, keringat yang dia keluarkan selagi dia berproses di organisasi. Yaitu tadi apakah dia menjadi seorang politikus, apakah dia menjadi seorang agamis, apakah dia menjadi seorang pembisnis, atau dia menjadi seorang sosialis. Terus hati-hati juga di organisasi ada orang yang seperti berkontribusi tapi dia tidak memiliki dampak besar bagi organisasi tersebut. Jadi seperti dia berkontribusi tapi tidak memiliki dampak besar. Nah, itu teman-teman jangan sampai berada di posisi itu. Jadi pada akhirnya nanti di akhir teman-teman berorganisasi, teman-teman tidak akan mendapatkan apapun di organisasi tersebut. Yang ada ya penyesalan, buang-buang waktu. Terus ketiga, teman-teman akan menemukan orang yang memanfaatkan saja organisasi itu. Dia bersikap seperti kerja keras, tapi dia memanfaatkan hal tersebut untuk menuju ke kepentingannya pribadi. Nah, itu ada juga yang kayak gitu. Nah, makanya di dalam organisasi itu memiliki visi, misi, dan tujuan tertentu di masing-masing organisasi ya. Terus keempat, di organisasi itu teman-teman akan mengetahui orang yang seperti kerja keras, seperti berkontribusi, tapi menghancurkan. Dalam menghancurkan ini, dia berusaha menghancurkan orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Bahkan di dalam organisasi tersebut, dia mencoba untuk menghancurkannya, membuat hancur, membuat banyak masalah. Nah, teman-teman harus paham betul tentang tujuan, tentang kepentingan pribadi, kepentingan bersama di dalam ketika mengikuti sebuah organisasi. Itu sih, ketika semuanya memiliki tujuan yang sama, menselaraskan dengan tujuan pribadi, itu akan menyampaikan teman-teman ke depan pintu roda yang begitu pesat. Teman-teman harus pintar menelaah mana yang akan menjadi support system teman-teman semua ketika teman-teman masuk organisasi. Nah, untuk sekarang sementara seperti itu. Jika ada pembahasan-pembahasan lain, silahkan untuk mengisi di kolom komentar. Oke?